Selamat pagi, perkenalkan saya Windy Prastiwi, mahasiswi program studi Magister Manajemen UGM Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai tesis saya yang berjudul Pengaruh Leader Member Exchange atau LMX terhadap keterikatan karyawan dengan kesejahteraan karyawan sebagai variabel mediasi studi pada karyawan UFF. Latar belakang dari penelitian ini adalah disrupsi bisnis dan pandemi COVID-19 mendorong perubahan pada cara perusahaan beroperasi dan terjadinya transformasi di semua industri termasuk industri FMCG. Dalam hal ini, sumber daya manusia merupakan elemen krusial yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari strategi-strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu faktor yang berkontribusi dalam mendukung kinerja perusahaan adalah keterikatan karyawan. Menurut Singh dan Polka tahun 2023, perusahaan harus memprioritaskan keterikatan karyawan untuk tumbuh dan memperoleh keunggulan kompetitif dalam situasi saat ini. Tantangan bisnis juga dialami oleh PT UFF, salah satu perusahaan FMCG di Indonesia. Selama pandemi, kinerja perusahaan bertumbuh di atas 10% setiap tahunnya. Namun, hasil survei keterikatan karyawan menurun pada 1 tahun terakhir ini. Karyawan yang terikat memiliki produktivitas 18% lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang tidak terikat menurut hasil survei yang dilakukan oleh Gallup tahun 2020. Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa profit perusahaan meningkat 23% pada perusahaan yang memiliki keterikatan karyawan yang tinggi. Kunci utama dalam meningkatkan keterikatan karyawan dipegang oleh seorang pemimpin. Menurut Beck dan Harter tahun 2015, kepemimpinan memiliki dampak sekitar 70% terhadap tingkat keterikatan karyawan. Menurut hasil survei yang dilakukan pada PT UFF, pada aspek kepemimpinan mengalami penurunan pada 1 tahun terakhir sejalan dengan survei keterikatan karyawan. Menurut Pierce dan Conger tahun 2003, pemimpin dapat menjalankan perannya dengan efektif ketika terjalin hubungan yang positif antara pemimpin dan anggota timnya yang dikenal sebagai Leader Member Exchange atau LMX. LMX merupakan gaya kepemimpinan yang berguna dalam upaya keterikatan dan retensi karyawan. Hubungan antara pemimpin dan anggota timnya dengan keterikatan karyawan akan lebih meningkat dengan adanya jembatan di antara keduanya. Dalam hal ini, kesejahteraan karyawan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Tambunan et al. Tahun 2023, apabila LMX yang dijalankan oleh pemimpin mampu memberikan rasa sejahtera pada anggota timnya, maka keterikatan karyawan akan meningkat. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keterikatan karyawan berperan besar dalam meningkatkan produktivitas serta kinerja. Penurunan angka hasil survei keterikatan karyawan di PT UFF pada tahun 2022 itu juga membuat perhatian di perusahaan sendiri. Hubungan pemimpin dan timnya memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terciptanya keterikatan karyawan yang tinggi di dalam perusahaan. Hubungan gaya kepemimpinan LMX dengan keterikatan karyawan akan semakin meningkat apabila dijembatani oleh faktor kesejahteraan karyawan, sehingga kemudian akan berpengaruh positif pada kinerja dan produktivitas perusahaan. Sehingga pertanyaan penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana peran LMX terhadap keterikatan karyawan? Yang kedua, bagaimana peran kesejahteraan karyawan sebagai mediator dalam hubungan LMX dengan keterikatan karyawan? Untuk tujuan penelitian, ada dua. Yang pertama, menguji peran LMX terhadap keterikatan karyawan. Yang kedua, menguji peran kesejahteraan karyawan sebagai mediator dalam hubungan LMX dengan keterikatan karyawan. Beberapa tinjauan literatur yang ada di dalam penelitian ini, yang pertama adalah mengenai keterikatan karyawan. Menurut Kahn tahun 90, keterikatan pribadi adalah ekspresi dari individu dalam menjalankan tugas yang menghubungkan pekerjaan mereka dengan keberadaan pribadi, baik secara fisik, kognitif, maupun emosional yang melibatkan partisipasi aktif di dalamnya. Menurut Savelli dan Becker tahun 2004,
Keterikatan merupakan kondisi pikiran yang positif, memuaskan, berhubungan dengan pekerjaan yang dicirikan oleh semangat, dedikasi, dan penyerapan. Tinjauan yang kedua adalah leader-member exchange. Menurut Leiden dan Maslin tahun 98, LMX adalah teori kepemimpinan yang menjelaskan bahwa seorang pemimpin mempengaruhi anggota timnya melalui kualitas hubungan yang mereka bangun. Kualitas hubungan yang tinggi ditandai oleh adanya kepercayaan, kesenangan, rasa hormat profesional, dan loyalitas. Hal-hal tersebutlah yang menjadi dimensi yang ada di dalam LMX. Tinjauan literatur yang ketiga adalah dari variabel kesejahteraan karyawan. Menurut Hart tahun 2020, kesejahteraan mencerminkan dorongan alami manusia untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik dan berkembang sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Kesejahteraan psikologis merupakan pemenuhan kriteria yang menunjukkan kesehatan psikologis individu menurut Riff tahun 95. Ada 6 dimensi psikologis pada kesejahteraan psikologis, yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pengembangan pribadi. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini ada dua. Hipotesis yang pertama atau H1 adalah LMX memiliki peran positif terhadap keterikatan karyawan, sedangkan untuk hipotesis yang kedua adalah peran mediasi kesejahteraan karyawan dalam hubungan antara LMX dengan keterikatan karyawan. Sehingga model penelitiannya seperti yang tertera pada figur 2. Bagaimana LMX berhubungan dengan keterikatan karyawan menjadi hipotesis yang pertama, lalu bagaimana kesejahteraan karyawan dapat memediasi LMX dengan keterikatan karyawan sebagai hipotesis yang kedua. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Peneliti melakukan survei dengan metode purposive sampling, di mana pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria khusus yang telah ditetapkan sesuai dengan konteks penelitian menurut Schindler tahun 2022. Survei dilakukan kepada karyawan PT UFF dengan masa kerja minimum 1 tahun dengan pertimbangan bahwa 1 tahun itu cukup untuk menilai bagaimana hubungan antara atasan dengan bawahannya. Kuesioner dilakukan kepada 297 responden sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Herr et al. Tahun 2022 bahwa ukuran sampel minimum 10 kali dari jumlah variabel independen dalam hal ini seharusnya menjadi 290 sehingga responden dinilai cukup untuk memenuhi sampel minimum. Ada 3 instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah untuk mengukur keterikatan karyawan menggunakan instrumen Utrecht Work Engagement Scale atau US17 yang diciptakan oleh Sovelli dan Packer pada tahun 2024 dengan menggunakan skala Likert 1-5. Instrumen yang kedua adalah LMX menggunakan skala multidimensional leader member exchange oleh Leiden dan Maslin tahun 98 dengan skala Likert 1-5. Instrumen yang ketiga mengukur kesejahteraan karyawan menggunakan Riff Scale of Psychological Well-being oleh Clark, Marshall, Riff, dan Witten tahun 2001 dengan skala Likert 1-5. Analisis data dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah analisis deskriptif, di mana untuk menganalisa statistik deskriptif dan juga rangkuman dari analisis statistik tersebut. Yang kedua, analisis SEM berbasis partial least square atau PLS yang mengukur 2 hal. Yang pertama, model pengukuran atau outer model yang menguji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, model struktural atau inner model yang menguji multikolinearitas dan juga menguji hipotesis. Saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Yang pertama, hasil analisis deskriptif untuk masing-masing variabel. Pada deskriptif variabel LMX, nilai rata-rata adalah 4,265 dengan simpangan baku 0,801, menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju adanya hubungan yang baik antara atasan dengan anggota timnya. Untuk variabel yang kedua, kesejahteraan karyawan, nilai rata-rata pada variabel kesejahteraan karyawan adalah 4,294 dengan simpangan baku 0,748,
menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju bahwa kesejahteraan di tempat kerja mereka sudah baik. Sedangkan variabel yang ketiga adalah keterikatan karyawan dengan nilai rata-rata 4,070 dan bersifat positif dengan simpangan baku 0,826, menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju keterikatan mereka dengan perusahaan sudah baik. Hasil yang kedua dengan hasil analisis SAM berbasis PLS. Yang pertama adalah model pengukuran atau outer model yang menguji validitas penelitian. Hasil uji validitas konvergen menunjukkan bahwa nilai AV atau average variance extracted itu di atas nilai 0,50 sehingga ketiga variabel tersebut dinyatakan valid. Kemudian untuk hasil uji validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Lecker tahun 1981 yang memeriksa validitas diskriminan dengan membandingkan akar kuadrat dari nilai AV masing-masing konstruk dengan korelasi variabel laten. Hasil pada tabel menunjukkan nilai akar kuadrat dari AV melebihi korelasi kuadrat dengan konstruk lainnya sehingga dinyatakan valid. Sedangkan untuk hasil uji reliabilitas, menurut Cronbach's Alpha, nilai 0,60 dianggap dapat diterima dan menunjukkan bahwa alat tersebut reliable menurut Hare et al. Tahun 2022. Pada tabel ditunjukkan bahwa nilai CR berkisar antara 0,935 sampai dengan 0,966 sehingga dapat dinyatakan bahwa pengukuran penelitian ini reliable. Berikut adalah figur untuk model penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk bootstrapping. Saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Untuk hasil model struktural atau inner model, yang diuji adalah hasil multicollinear atau inner VIF. Hasil multicollinear menunjukkan nilai inner VIF kurang dari 5. Maka tingkat multicollinear antara variabel rendah. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa parameter antar variabel itu tidak bias. Selanjutnya adalah hasil analisis koefisiensi determinasi. Menurut Hare et al. Tahun 2014, panduan nilai R-square adalah 0,75 dianggap tinggi atau substansial, 0,5 sedang atau moderate, dan 0,25 rendah atau weak. Koefisien determinasi untuk kesejahteraan karyawan itu menunjukkan 0,523 yang dapat dikategorikan sedang atau moderate. Artinya LMX mampu menjelaskan 52,3% kesejahteraan karyawan dan 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji. Koefisien determinasi untuk keterikatan karyawan sebesar 0,730 dapat dikategorikan sedang atau moderate. Artinya kesejahteraan karyawan mampu menjelaskan 73% keterikatan karyawan dan 27% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji. Sedangkan untuk hasil uji hipotesis, nilai T-statistik pada pengaruh LMX terhadap keterikatan karyawan menunjukkan nilai 5,689 lebih dari 1,64. Sedangkan nilai p-value yang ditunjukkan adalah 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai path coefficient 0,400. Membuktikan bahwa kesejahteraan karyawan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan karyawan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama atau H1 terdukung atau diterima. Nilai tes statistik pada mediasi menunjukkan nilainya cukup tinggi, yaitu 6,798 lebih dari 1,64 dengan nilai p-value yang ditunjukkan 0,0000 kurang dari 0,05 dan nilai path coefficient sebesar 0,376 membuktikan bahwa pengaruh variabel hubungan atasan dan anggota timnya dengan keterikatan karyawan yang dimediasi oleh variabel kesejahteraan karyawan adalah positif atau berbanding lurus. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua atau H2 terdukung atau diterima. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam konteks penelitian di PT UFF, gaya kepemimpinan leader member exchange terbukti memiliki dampak positif dan signifikan terhadap keterikatan karyawan.
Peran LMX terhadap keterikatan karyawan akan semakin tinggi apabila pemimpin mampu memberikan rasa sejahtera secara psikologis kepada anggota timnya. Dengan demikian, kinerja dari karyawan juga akan meningkat yang pada akhirnya akan mendukung kinerja atau produktivitas perusahaan. Ada beberapa saran yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah perusahaan dapat mempersiapkan program pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi para pemimpin dalam mengadopsi gaya kepemimpinan LMX. Yang kedua, perusahaan dapat mengintegrasikan karakteristik LMX ke dalam kerangka kompetensi kepemimpinan sehingga karakteristik ini menjadi bagian integral dari budaya kepemimpinan di perusahaan. Yang ketiga, perusahaan dapat masukkan indikator yang menilai kualitas hubungan pemimpin dengan anggota tim dalam sistem pengukuran kinerja kepemimpinan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keterikatan karyawan. Yang keempat, perusahaan dapat merancang dan melaksanakan program kesejahteraan karyawan yang mendukung aspek fisik, emosional, dan sosial untuk memfasilitasi tingkat keterikatan yang lebih tinggi. Saran yang kelima adalah perusahaan dapat mendorong pemimpin untuk aktif terlibat dalam mendukung kesejahteraan karyawan melalui kegiatan seperti mentoring, dukungan emosional, dan pemahaman terhadap kebutuhan individu. Yang keenam, untuk penelitian di masa yang akan datang, disarankan agar fokus penelitian diperluas untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin secara signifikan juga mempengaruhi tingkat keterikatan karyawan, seperti budaya perusahaan, gaya komunikasi, kepuasan kerja, dan faktor lainnya. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu.